malam. Sekarang udah pukul 5.30 malam ya di sini. Di sini udah malam soalnya jam segitu. Dan ini aku mau bikin gourmet sabzi. Jadi salah satu makanan dari tempat suami aku di daerah Kurdistan sana. Jadi bahannya yang kita perlukan adalah ini dagingnya bisa daging sapi, bisa daging domba ya. Berhubung kemarin waktu ke toko halal itu kita nggak dapet yang daging sapi, jadi kita pakai daging domba aja. Nah ini sengaja yang ada tulangnya, karena tulang itu bisa memberikan rasa yang enak banget gitu loh. Kalau daging aja kurang sreg, jadi kita sukanya yang ada tulangnya gitu. Oke, jadi ini daging domba yang dicampur dengan tulangnya juga. Nah, terus ini ada bawang bombay sudah aku iris-iris. Ini ada jeruk nipis yang udah dikeringkan. Udah dijemur gitu ya, kesukaan aku. Kalau lihat video-video aku dulu gitu, ada aku kasih tahu ini cara bikinnya kayak gimana gitu. Waktu di Indonesia aku bikin sendiri loh. Karena kan nggak ada yang jual. Kalau di sini memang ada yang jual. Dan juga di sini mataharinya agak susah untuk menjemur ini ya jeruk nipis. Jadi ya udah kita beli aja kalau di sini. Nah ini kacang merah yang udah aku rendam selama 1 malam. Terus aku rebus dengan slow cooker ya. Karena kalau direbus gitu aja kurang empuk. Jadi aku pakai slow cooker. Terus ini aku pakai olive oil atau minyak zaitun juga nih, yang extra virgin olive oil gitu. Karena ya biasalah kalau harganya terjangkau, kualitas bagus, kenapa tidak ya. Terus ini kita juga pakai fried vegetable tuh, ini dari Iran ya. Itu biasanya dari Iran tuh, made in Iran, produce in Iran, sorry. Jadi ini adalah sayuran yang udah disaute, yang udah ditumis ya. Berhubung nggak ada waktu untuk menumis kelamaan, perlu waktu soalnya kalau numis-numis itu, jadi aku beli yang udah jadi aja dari sana langsung. Nah ini di dalamnya ini ada leek. Leek itu semacam daun bawang, tapi dia besar gitu. Rasanya seperti daun bawang atau bawang pre, tapi gede gitu kan. Terus koriander ini tahu kan daun ketumbar. Parsley juga atau daun seledri. Fenugreek juga, aku lupa fenugreek itu apa bahasa Indonesianya. Nah ada soya oil juga, salt. Jadi minyak kedelai, terus salt itu ya ini saltnya garam, terus turmeric. Nggak banyak sih, turmeric itu kan kunyit ya, jadi dicampur, disaute atau ditumis gitu dengan minyak apa tadi, minyak kedelai, maaf. Nah jadilah seperti ini. Jadi ini nanti kita campurin aja di akhir proses pembuatan gourmet sabzi ini ya. Terus ini seperti biasa ada black pepper atau lada hitam. Sebenarnya ada lada putih juga, cuman yang keambil tadi lada hitam, ya udahlah sama aja. Terus ini pink Himalaya seperti biasa ya. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah kita saute dulu atau tumis dulu bawang bombaynya dengan minyak zaitun sampai warnanya itu transparan gitu. Itu yang akan kita lakukan dulu untuk langkah pertama ya. Sesudah itu nanti kalau udah transparan, baru kita masukin dagingnya. Dagingnya kita saute juga, jangan dikasih air dulu, disaute dulu dagingnya yang dicampur tulang itu tadi sampai warnanya berubah dan aromanya keluar gitu. Terus sudah setengah matang, ditumis gitu dengan bawang bombay yang udah transparan tadi warnanya. Baru kita masukin garam Himalaya sama mericanya atau lada hitamnya itu tadi.
Lalu kita campurin dengan kacang merah ini. Kita biarkan dulu dengan api yang kecil. Tentu saja sesudah proses setengah matang daging itu kita pakai api yang kecil ya. Terus kita masak dengan kacang merah ini udah empuk nih, karena dimasak beda duluan gitu. Karena kalau dimasak bersamaan dengan daging ini, aku yakin nggak akan matang gitu, karena udah pernah kejadian gitu, aku lupa memisahnya. Jadi aku masak bersama daging, nggak matang ternyata kacangnya. Jadi aku pisahin dulu dan aku harus pastiin kacang-kacangan kayak gini nih atau polong-polongan kayak gini nih dimasak beda gitu, dan sampai empuk dulu gitu, baru dicampur dengan masakan dengan daging atau bahan yang lainnya untuk masakan yang seharusnya gitu. Jadi ininya benar-benar empuk dulu ya. Nah yang terakhir baru aku kasih ini, aku masukin, oh maaf belum, kita masukin ini dulu. Jadi jeruk nipis yang kering ini kita pecahin sedikit, kita tumbuk dengan batu kayak atau apa, pokoknya kita pecahin gitu agar kaldu dan kuahnya itu bisa meresap ke dalam jeruk nipis ini. Dan pada saat yang bersamaan jeruk nipis ini juga, yang kering ini juga akan memberikan rasa yang beda, rasa asam sedikit tapi enak banget gitu. Nah yang terakhir adalah kita masukin sayur yang udah ditumis ini ya, dari sini. Udah kita masak dengan api yang kecil sampai matang. Jadi kalau masakan Timur Tengah itu, terutama dari Kurdistan tempat suami aku, masakannya itu banyak yang shimmer. Jadi sesudah pakai api yang besar terus pakai api yang kecil yang lama gitu, paling nggak 1 jam. Itu pengalaman aku ya, tergantung sih, tergantung masing-masing apakah pakai kompor atau pakai api biasa atau gimana ya. Cuman biasanya kalau aku yang masak itu biasanya sekitar simmernya itu 1 jam biasanya. Oke, terus jujur nih kalau masak gourmet sabzi ini ya, enaknya dimakan dengan nasi yang pulen. Enak banget, lagi hangat-hangatnya gitu. Nah, yang aku suka kalau masak gourmet sabzi ini pasti aku yang ku cari pertama kali adalah ini, jeruk nipisnya ini. Rasanya tuh gimana ya, rasa daging kalau menurut aku. Padahal daging asli ada, tapi aku nggak begitu suka. Kalau ada yang kayak gini nih, ada jeruk nipis yang kering ini dimasak, aku pasti cari yang ini duluan. Daging yang aslinya sih nanti, karena aku nggak begitu ini dibanding yang jeruk nipis yang kering ini. Kalau dimasak enak banget, suka banget. Sering dulu aku malah ngemil ini, aku rebus aja terus aku makan, enak banget soalnya. Oke, kita mulai aja ya. Ini aku mau masak bawang bombaynya dulu dengan olive oil dengan minyak zaitun tentu saja. Terus nanti kita lihat gimana ininya ya, proses selanjutnya. Oke, nah ini aku lagi nyalain kompor listrik soalnya nih, pakai yang 4. Kebiasaan aku kalau masak-masak tuh pakai yang 4 untuk di awal-awal. Tapi nanti kalau udah kita memasak dagingnya sudah setengah matang, itu kita kecilkan apinya, kita kecilkan kompornya menjadi 2 aja. Ini 4 kan ya, biasanya aku masaknya 2, tapi kalau mau kecil banget bisa jadi 1 gitu. Nah bentar ya. Oke, kita masukin minyak zaitunnya nih ya, aku masukin dikit ya. Bentar, nih aku masukin sekitar 2 sendok makan. Udah mulai dengar kan panas ini ya. Ini aku kecilkan dulu ya, jadi 3 aja nih, jadi 3 aja. Terus minyak zaitun masuk, baru aku masukin bawang bombay tadi yang udah diiris-iris. Oke, ini masak dengan menggunakan 1 tangan untuk memegang kamera kadang-kadang. Ini bawang bombaynya ya masuk ya, nih bawang bombay masukin.
dulu. Kita masak sampai warnanya tuh menjadi transparan. Oke, bawang bombay masuk semua. Ini jangan sampai gosong ya. Sorry. Ini aku saute, aku tumis dulu bawang bombay ini. Wah, ternyata aku perlu minyaknya lagi ya, dikit aja. Ntar aku kasih minyak lagi. Jadi ini udah aku saute, udah aku tumis ya, udah translucent, udah transparan warnanya. Dan hati-hati kompor atau apinya jangan gede banget karena bisa gosong. Dan ini harus terus diaduk-aduk ya. Terus aku mau masukin daging dombanya yang udah aku cuci tentu saja, tuh masuk ya. Nah, ini kita saute juga dengan bawang bombay ini. Jadi ini nanti daging dombanya sama tulangnya akan berubah warna. Apinya dibesarin atau kompornya dibesarin jadi 4 lagi. Terus ini harus dijaga juga, jangan dibiarin aja nanti gosong. Kalau gosong bahaya, nanti alarm bisa bunyi. Takut aku gitu. Nah, ini tetap harus dijaga ya. Bisa ditutup pancinya, tapi tetap dijaga dan sesekali diaduk gitu loh. Nanti akan mengeluarkan air daging dan tulang ini ya. Dan akan setengah matang jadinya. Oke, terus diaduk ya sesekali. Oke, ini daging dombanya udah mulai berubah ya, ada yang seperti ini nih. Nah, ini sesekali harus diaduk agar nggak gosong, dan ini harus tetap dijaga ya. Aku tutup lagi, nanti akan keluar airnya dari daging ini. Tampakan daging yang udah setengah matang, daging domba yang udah setengah matang, yang udah aku saute, udah ditumis dengan bawang bombay tadi. Nah, ini yang aku bilang airnya keluar kan tuh dari daging domba ini dan dari tulangnya ya. Jadi seperti ini udah setengah matang. Terus akan kita kasih garam Himalaya dan kita kasih bubuk lada hitam ini ya. Nah, ini aku pecahin juga udah nih jeruk nipis keringnya. Ini di dalamnya hitam kayak gini. Rasanya memberikan rasa sensasi asam sih tentu saja. Kalau dibilang orang kebanyakan ya nggak apa-apa, karena memang perlunya sebenarnya 2 atau 3 aja. Cuman saking karena aku sama suamiku sama-sama suka, kebanyakan aja nggak apa-apa. Agak sedikit lebih asam, sedikit lebih asam nggak apa-apa deh. Karena memang burmi sabzi itu harusnya memang agak sedikit asamnya. Oke, nah ini mau aku kasih bubuk lada hitam dan garam Himalaya ya. Garam Himalaya mau aku masukin. Bentar, aku harus kasih blower dulu karena ada asap. Kalau ada asap susah. Ini aku kecilkan kompornya jadi 2 aja karena harus simmering ya, harus dimasak dengan api yang agak kecil, nggak boleh yang besar nanti angus. Oke, udah garamnya. Kita kasih bubuk lada juga nih, lada hitamnya dikit. Jangan banyak-banyak, nanti nggak enak. Oke, nah ini kita aduk.
Aku baru nyalain blower agar bisa menghalau asap ini ya. Nanti kalau asapnya sampai kena terdeteksi dengan oleh alarmnya bahaya. Jadi memang kalau masak harus hati-hati, nggak bisa sesukanya kayak di kampung aku gitu. Nah itu airnya kan banyak tuh, airnya tuh udah pada keluar. Ini udah diaduk ya. Terus aku juga mau masukin kacang ya, kacang merah dimasukin, lalu jeruknya juga nih, jeruk yang tadi, jeruk nipis yang udah dipecahin tadi ya, kita masukin tuh. Ini tadi dari jeruk nipis juga, jadi aku masukin aja. Oke, terus kita aduk lagi, baru kita kasih air. Oke, bentar aku ambil air ya. Nah, aku pakai air mineral nih karena suami aku paling anti dengan air keran, jadi aku masaknya pakai ini aja, pakai air mineral tuh. Terus aku mau buka juga sayur ininya, tapi nanti sih, bentar. Aku akan buka sayur yang udah ditumis itu ya, yang paketan itu, yang ini nih, yang anjoman di fried vegetable ini. Bentar. Lalu aku masukin juga ke dalam panci ini. Maaf ya, blowernya agak kuat ini aku pakai karena berasap. Nah ini tadi anjoman yang isinya sayur yang udah ditumis. Tadi aku coba buka ternyata lepas ininya tuh. Kita masukin ya, susah kali. Bentar. Oke, jadi ini ya sayur yang udah ditumis yang dari kaleng tadi. Di situ juga ada kacang polong yang udah aku masak terpisah sebelumnya. Terus ini jeruk nipisnya. Nah ini dimasak dengan api yang kecil aja ya. Pakai 2 aja. Pakai 3 ding, 2 terlalu rendah. Nah ini aku aduk dulu. Oke. Terus aku simmer jadi 2 aja nanti. Ini 3-nya sebentar. Sementara aku lagi ngaduk, biar agak cepat prosesnya. Nah ini memang kayak gini ya. Jadi gourmet sabzi itu memang pakai sayur hijau gitu dan ditumis. Nah ini ada jeruk nipisnya, biarin nanti matang ya. Ini bisa dikasih air lagi kalau mau agak encer, silahkan. Ini aku tutup aja, aku kasih air dikit karena ini agak kental masih. Terus aku kasih airnya, air mineral aku tambahin dikit. Oke, seperti ini. Terus jeruk nipisnya kita tenggelamin agar menyatu, meresap dengan bumbunya dan kaldunya nih gitu ya. Dan muncul lagi jeruk nipisnya karena memang ringan. Oke, aku coba tutupin ya dengan ini daging dombanya. Terus ini kita pakai api yang agak kecil aja. Nah kita simmer seperti ini selama 1 jam ya, sampai dagingnya dan segalanya matang dengan sempurna gitu. Dan nanti kalau udah matang bisa dinikmatin dengan nasi yang pulen hangat gitu. Enak banget. Oke, nanti ya. Oke, aku mau kasih lihat hasil akhirnya ya. Ini udah hampir matang banget. Jadi ini tinggal dimatiin aja kompornya atau kompor listriknya. Nah, ini penampakannya ya. Jadi ada kacang merah, ada sayur hijau yang ditumis, terus ini jeruk nipisnya nih udah lembut banget tuh.
Tuh jeruk nipis yang selalu jadi rebutan antara aku sama suami aku kalau masak gourmet sabzi. Nah ini daging dombanya, sebentar. Nah ini daging dombanya udah matang sebenarnya. Ini sudah matang sih, tinggal dimatiin aja ya apinya. Nah gini penampakannya. Ini lembut banget nih ya. Nih aku kasih lihat. Nah lembut kan. Nah tuh. Ini rebutan kita berdua kalau lagi makan jeruk nipisnya. Ini udah matang gourmet sabzinya. Oke, kita matiin aja ya. Nih, kita matiin jadi 0. Terus yang ini juga kita matiin. Oke. Jadi ini udah selesai proses memasak gourmet sabzinya. Tinggal nunggu suami aku responnya gimana ya. Dia lagi kerja, nanti dia pulang terus dia coba. Biasanya pulang dari kerja dia langsung ke dapur, lihat apa yang aku lakuin, aku masak gitu. Dia sukanya kayak gitu. Terus dia coba gitu. Kurang apa atau udah pas atau gimana menurut dia. Oke, gimana reaksinya? Ini salah satu masakan khas dari tempat suami aku di Kurdistan sana. Kita lihat reaksinya nanti ya. Apa katanya. Oke, nah ini udah siap. Begitu dia datang dia bisa langsung coba. Ada nasinya juga karena aku udah masak tadi. Kapan-kapan aku diingetin ya biar kasih tahu gimana cara masak nasi ala orang-orang Kurdis di sana, di tanah Timur Tengah sana. Kapan-kapan tolong diingetin ya. Karena beda dengan cara masak kita biasanya pakai rice cooker atau di steam atau gimana gitu. Nah ini beda banget cara masaknya dan nasinya itu pulet banget, enak gitu. Oke, terima kasih, aku mau istirahat dulu ya. Jadi tadi habis pulang kerja langsung masak. Sebenarnya tadi masak dulu buat makan kita berdua sebelum suamiku berangkat kerja pukul 4. Aku pulang pukul 3 tadi, pukul 3 sore. Terus kita makan bareng pukul 3:30, 3:30 itu sebelum suamiku berangkat kerja. Nah ini nanti dia pulang tengah malam. Sementara makanan udah siap, semuanya siap di kulkas. Oke, terima kasih. Inilah namanya gourmet sabzi ya, enak banget. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, like, share. Dan komennya ditunggu seperti biasa. Atau saran-saran mungkin silahkan, dengan senang hati ya. Kalau ada yang bisa aku share, aku bagiin, aku kasih tips juga. Dengan senang hati aku berbagi. Selamat berakhir pekan, dadah.